Timnas Indonesia dan Belanda saling sikut demi mengamankan wonderkid keturunan asal Medan ini. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia jelang laga melawan Irak. Pemain berpostur hampir 2 meter ini comeback bersama Timnas Garuda. 3 pemain keturunan jadi amunisi baru Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong berhasil bikin publik Vietnam ketar-ketir. Kembali jadi andalan klub, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam membara dan membantu Jeonnam Dragon meraih kemenangan. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia dan Belanda saling sikut demi wonderkid keturunan asal Medan ini. Ya, pemain keturunan Indonesia kayak Simon masuk dalam daftar 33 pemain yang masuk dalam Timnas Belanda jelang kualifikasi kejuaraan Piala Eropa U19. Kaya Simon adalah wonderkid keturunan Indonesia yang saat ini masih memilih untuk mewakili Timnas Indonesia. Kaya Simon yang saat ini bermain untuk klub Liga Belanda SBV VTC dengan kontrak berdurasi 3 tahun dari 2021 hingga 2024. Diketahui bahwa Kaya Simon memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Kaya Simon tidak menutup peluang untuk memperkuat Timnas Indonesia karena ia lebih menginginkan kesempatan bermain di lapangan daripada hanya menjadi pemain cadangan. Terlebih Kaya Simons pernah memajang foto dirinya membawa bendera merah putih. Ia juga mencantumkan identitas dirinya sebagai keturunan Indonesia pada profil Instagram pribadinya. Pemain berdarah Medan Kaya Simon resmi dibajak Timnas Belanda U19 untuk persiapan kualifikasi kejuaraan Eropa U19. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Belanda Micha Visser. Para pemain yang terpilih itu nantinya akan merebutkan tempat utama pada 3 pertandingan melawan Luxembourg, Azerbaijan, dan juga Bosnia dan Herzegovina di Luxembourg. Dalam keterangan resmi yang sama, seleksi akan diumumkan pada hari ini. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia jelang laga melawan Irak. Pemain berpostur hampir 2 meter ini siap comeback bersama Timnas. Ya, Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang laga melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berpostur hampir 2 meter ini siap comeback usai cedera. Pemain yang dimaksud yaitu Elkan Bagot. Ia dikabarkan sudah bergabung dengan rekan setimnya di Incheon saat sesi latihan. Sebelumnya, bek 21 tahun ini mengalami cedera pada bagian punggungnya yang didapat ketika membela Timnas Indonesia di leg pertama melawan Brunei Darussalam. Kini ia sudah berlatih kembali bersama Incheon. Kabar ini diungkapkan oleh asisten manajer Incheon Martin Pert. Ya, dia mengalami sedikit masalah di bagian punggung saat perjalanan pulang dari Indonesia lewat tempat lain. Saya kira dalam hal penyembuhannya cukup normal, bukan masalah besar. Tentunya hal ini menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia jelang melawan Irak yang akan digelar pada 16 November 2023 mendatang. Sintayong berpotensi untuk memanggil Elkan Bagot dalam laga melawan Irak nantinya. Rencana Sintayong akan mengumpulkan seluruh pemain Timnas Indonesia pada 12 November 2023 mendatang. 3 pemain keturunan jadi amunisi Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ya, Timnas Indonesia U17 diperkuat 3 pemain keturunan di Piala Dunia U17 2023. Ketiganya yakni Jidabin Welber Liskot Halim Jardim dan juga Amar Berkik. Sesuai jadwal, Piala Dunia 2023 digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Timnas Indonesia U17 yang berstatus sebagai tuan rumah siap unjuk gigi pada kejuaraan bergengsi tingkat dewa ini. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti Tukimin telah menetapkan skuad untuk Piala Dunia U17 2023 setelah melakukan proses seleksi cukup panjang. Dari hasil seleksi terpilih 21 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia U17. Menariknya 3 pemain yang terpilih berdarah campuran. Pemain pertama adalah Jidabin, penyerang dari Asia Football Academy yang memiliki garis keturunan dari Korea Selatan dari sang ayah. Selanjutnya ada Welber Liskot Halim Jardim, pemain berdarah Brasil Indonesia. Welber Jardim yang merupakan pemain Sao Paulo FC digadang-gadang jadi pilar Timnas Indonesia U17 di masa depan. Adapun pemain keturunan ketiga yang akan membela Timnas Indonesia U17 adalah Amar Berkik. Ia adalah pemain klub Jerman TSG Hoffenheim yang bisa berposisi sebagai gelandang sayap maupun penyerang.
Welber Jardim dan Amar Berkik merupakan dua pemain abroad milik timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Menarik untuk dinantikan penampilan ketiga pemain tersebut bersama skuad Garuda Asia yang tergabung dalam grup A Piala Dunia U17 2023 bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berhasil bikin publik Vietnam melongo. Ya, prestasi timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong mendapat pengakuan positif dari berbagai pihak, termasuk dari media Vietnam. Mereka menganggap bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut telah berhasil mengubah tim Garuda menjadi tim yang sangat kompetitif. Media Vietnam mengungkapkan kekagumannya terhadap Sintayong karena berhasil mengembangkan strategi yang sesuai untuk timnas Indonesia. Mereka juga menyoroti peningkatan kualitas tim dalam setahun terakhir, terutama dengan penambahan pemain naturalisasi. Ya, Indonesia juga secara bertahap meningkatkan kualitas permainannya dan menambah sejumlah pemain naturalisasi, tulis media tersebut. Gaya permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong tampaknya telah menemukan bentuknya yang sempurna. Mereka mengandalkan serangan cepat melalui transisi pemain kilat sebagai senjata utama untuk mengatasi lawan-lawannya. Hasil dari strategi ini terlihat dalam peringkat FIFA timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat 145. Ini merupakan kenaikan sebanyak 12 peringkat sejak Sintayong mengambil alih tim pada 31 Desember 2019. Selain peningkatan dalam hal peningkatan ini dan hasil pertandingan, pelatih Sintayong juga berhasil memperbaiki mental para pemain. Mereka kini lebih percaya diri dan berani bertarung hingga akhir pertandingan. Di sisi lain, timnas Vietnam yang sebelumnya sering meraih prestasi di bawah bimbingan Park Hang-seo saat ini sedang mengalami periode adaptasi dengan pelatih baru mereka, Philippe Troussier. Perbedaan filosofi dan strategi antara Troussier dan pendahulunya tentu menjadi tantangan tersendiri. Ulasan dari media Vietnam ini juga menjadi peringatan bagi The Golden Star, terutama mengingat dalam setahun ke depan Indonesia akan 3 kali menghadapi timnas Vietnam, termasuk pertemuan pertama di fase grup Piala Asia 2023. Pertandingan ini sangat krusial bagi kedua negara untuk meningkatkan peluang mereka dalam mencapai fase gugur. Selanjutnya, dua pertemuan lainnya akan terjadi pada Maret 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menjamu Vietnam di Jakarta pada 21 Maret 2024, diikuti oleh pertandingan tandang di negeri Paman Ho 5 hari kemudian. Kembali jadi andalan klub, Asnawi Mangkualam, pemain timnas Indonesia bantu Jeonnam Dragon raih kemenangan. Ya, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam kembali menjadi andalan bagi Jeonnam Dragon. Ia membantu timnya meraih kemenangan telak. Jeonnam Dragon menjamu Jeonbuk Cheongju dalam lanjutan K-League 2. Klub Asnawi Mangkualam menang dengan skor 3-0. Dalam pertandingan ini, pemain berusia 24 tahun tersebut kembali masuk sebagai starter. Ia mendapatkan kepercayaan tampil penuh selama 90 menit. Jeonnam Dragon sendiri meraih kemenangan yang tidak mudah sebab nyaris 20 menit mereka bermain dengan 10 orang karena Shin Iso mendapatkan kartu merah. Beruntung Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan mampu menahan keunggulan 3-0. 3 gol tersebut disumbangkan oleh Leonard Plana, Lee Jang Jae, serta Hanam. Adapun pertandingan ini menjadi laga comeback bagi Asnawi Mangkualam. Sebelumnya ia terpaksa absen karena mendapatkan akumulasi kartu. Kembali menjadi andalan di Jeonnam Dragon akan bagus bagi Asnawi Mangkualam sebab ia akan siap sedia jika dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Terdekat timnas Indonesia bakal menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menghadapi lawan berat Irak pada 16 November serta Filipina 21 November. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.